warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita bersyukur pada Allah karena pada pagi ini Allah limpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita bisa hadir salat subuh ini secara berjamaah. Ini biasanya kalau sudah habis sahur kenyang subuh silir-silir, nah cepet nih bablas nih. Tapi sebelum bablas nih, ya kami minta waktu bareng sejenak nih, sejenak untuk merenungkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, maupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, waktu subuh ini merupakan waktu yang afdal, waktu yang utama, waktu yang dirindukan dan dinantikan oleh kaum muslimin seharusnya. Karena waktu subuh ini waktu yang luar biasa. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan pada kita. Makanya ketika Allah berikan kesempatan kita untuk bisa sholat subuh, makanya harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Karena tidak semua orang diberi kesempatan Allah untuk sholat subuh secara berjamaah. Salah satunya yang ini juga mungkin sering diungkap oleh sebagian penceramah, man sholal fajr fi jama'atin faka'annahu sholal laila kullah. Barang siapa yang dia sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat semalam suntuk. Ya, pahalanya seperti orang sholat semalam suntuk, dengan catatan isya-nya berjamaah. Ya, karena disebutkan dalam hadis sebelumnya, barang siapa sholat isya berjamaah dilanjutkan subuh berjamaah, maka pahalanya seperti orang sholat semalam suntuk. Padahal cuma 2 rakaat. Belum lagi bahwa subuh ini merupakan khairun minad dunya wa fiha, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah subuh, ba'da subuh. Nah, ini juga ba'da subuh juga waktu yang mulia, ya. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, masih berkata ya, man sholal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang dia sholat subuh secara berjamaah, maka Allah kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di saat keamanan saat ini begitu mahal harganya, tapi dengan kita menjaga sholat subuh, insya Allah akan jamin keamanan kita, jamin kesehatan kita, insya Allah. Dengan catatan melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh, salat subuh, ya, qadarullah beberapa kali berkaitan dengan ini. Saya sering kalau sehari Ahad niku biasa ngisi sebelum berangkat, sebelum subuh, dan sering berpapasan dengan klitih. Ya, kalau di jalan-jalan kan biasanya mereka itu begadang sampai malam. Karena saya biasa berangkat sebelum subuh, jam 4, kadang kalau pas subuhnya masih jam 4 nih, kadang setengah 4 berangkat. Sering kadang di jalan berpapasan. Ya, pernah beberapa kali begitu, mereka berhenti terus ngelihat saya sarungan, nggak jadi. 14. Ya, pernah juga papasan terus dilihat. Nah, kita sudah ngecer ini, jangan-jangan ini. Karena kelitih itu kan tidak melihat, tidak pandang bulu. Mereka itu nggak punya musuh. Mereka itu musuhnya siapa saja yang di jalan. Ya, sehingga mungkin ya, karena ya mungkin dengan izin Allah tentunya kita selalu menjaga sholat subuh. Disitulah kemudian saya bisa ambil pelajaran bahwa insya Allah Allah akan jamin dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang bisa memudaratkan kita. Ini subuh. Kemudian di ba'da subuhnya pun juga demikian. Ya, karena ini juga merupakan waktu yang afdal, waktu yang berkah. Burika fi ummati fi bukuriha. Sebagaimana sabda Rasulullah, ini yang juga sering kita dengar. Ya.
diberkahilah umatku di waktu bukroh. Ya, bukroh ini waktu kapan, Pak? Kalau yang bahasa Arab ya bukroh, biasa bukroh. Bukroh itu artinya besok biasanya. Tapi kalau bukroh secara bahasa Arab itu adalah waktu antara subuh sampai dengan terbitnya matahari. Ini waktu yang berkah dan ini jaminan dari Rasulullah. Diberkahi umatku di waktu bukroh, artinya pada subuh sampai terbitnya matahari itu waktu yang berkah. Oke. Kita melakukan aktivitas apa saja berkaitan dengan ibadah, insya Allah berkah. Termasuk juga kita gunakan untuk aktivitas kerja pada subuh itu berkah. Menghafal berkah, menulis berkah, berdagang pada subuh insya Allah berkah. Ya, karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah. Ya. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan man shallal fajra thumma jalasa wa yadhkurullaha hatta talu asyams. Ya, barang siapa yang dia salat subuh secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan duduk berzikir, ya, berzikir hatta talu asyams, sampai terbitnya matahari, maka kata Rasulullah pahalanya seperti apa? Kahajjatin wa umrotin tamatin kata Rasulullah. Ya, meskipun hadis ini sebagian ada yang mempertanyakan, tapi kebanyakan ulama menyebutkan hadis ini hasan. Maksudnya sebagian ulama menyebutkan hasan. Bagi siapa yang menjaga sholat subuh, setelah itu duduk zikir. Zikir di sini artinya masih di masjid, nih. Bisa baca Quran, bisa pengajian, ataupun zikir secara khusus, ya, menyebut nama-nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah sampai terbit matahari, kemudian sholat rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Tapi nunggu nggih, bukan pas terbit matahari nggih. Jadi setelah terbit matahari nunggu 10 menit baru setelah itu sholat. 10 atau 15 menit sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang haji dan umroh secara sempurna. Rasulullah SAW menyebutkan tamatin sempurna. Nah, ini yang kadang jarang dimanfaatkan oleh kita kaum muslimin. Jarang di antara kita memanfaatkan waktu pada subuh untuk ibadah di masjid khususnya. Ya, yang dulu kalau di masa Rasulullah menjadi kebiasaan. Bahkan Ibnu Taimiyah itu selalu membiasakan dirinya itu selalu pada subuh selalu zikir sampai terbit matahari. Jadi zikir pada subuh itu beliau mengatakan kuti. Ya, zikru ba'da subuh qut. Zikir pada subuh seperti makananku. Ketika saya tidak melakukan itu, maka saya akan lemes. Sampai begitu ya para ulama dulu. Jadi zikir pada subuh seperti makanannya. Kalau dia tidak makan, ya sebagaimana kita, kalau tidak makan siangnya lemes. Ya, begitu para ulama kita. Sehingga selalu menjaga, karena kekuatan kita di siang hari itu terletak di subuh ini. Dengan banyak zikir, banyak baca Quran, atau ibadah-ibadah yang lain. Ini pada subuh. Tapi sebaliknya, okay? Sebaliknya subuh ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin yang kurang tepat, ya, termasuk hal yang makruh, ya, termasuk hal yang makruh melakukan di waktu subuh. Napa niku Pak? Makruh, yaitu disebutkan dalam Al-Quran itu berkunjung, ya, bertamu atau berkunjung itu di waktu ada 3 waktu. Kapan mawon niku Pak? Waktu kita makruh bertamu atau berkunjung. Pertama, kapan? Ba'da subuh, ya, pada subuh sebaiknya jangan bertamu karena termasuk waktunya makruh, dilarang. Yang kedua, ba'da zuhur. Ba'da zuhur kita juga dilarang bertamu. Ya. Dan yang ketiga, ba'da isya. Nah, ba'da isya kita dilarang. Dan itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an di surah Nur. Ya. Ba'da isya kita tuh dilarang. Mengapa? Karena itu waktu-waktu istirahat seseorang. Ya. Nah, ini kebiasaan. Kalau di zaman Nabi, ba'da isya itu selalu tidur. Kalau dulu itu ba'da isya tidur. Zikirnya, ibadahnya pada maghrib panjang, setelah itu sholat isya tidur. Ya, itu kebiasaan mereka. Kalau kita
ba'da isya masih lanjut. Lanjut, kadang rapat, kadang sampai malam. Nah ini makanya kadang kok dilarang? Iya dilarang, kecuali kalau kita memang janjian, saya nanti bertamu ya pada isya, ya nggak apa-apa. Kalau dia mengizinkan ya nggak apa-apa. Saya bertamu pada subuh, kalau tuan rumahnya mengizinkan betul nopo. Tapi kalau tidak, sebaiknya jangan, karena itu termasuk larangan makruh. Sebagian ulama menyebutkan setelah subuh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang diharamkan. Ya, waktu yang diharamkan. Kalau waktu makruh itu bertamu, ada waktu yang diharamkan pada subuh. Napa niku? Napa niku? Wah, niku biasane kula panjenengan nggih. Pemane poso-poso ngeten iki, bar subuh mulai langsung gembol bantal. Ya, pada subuh termasuk waktu yang terlarang kita untuk tidur. Ya, ada 3 waktu kita dilarang tidur. Napa mawon? Pertama pada subuh. Ya, terlarang. Ya, supaya dihindari. Mangki mawon ngentosin apa? Sinar matahari terbit baru. Ya, karena tidak bagus tidur pada subuh. Tidur pada subuh itu ada efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan, ya, tentunya ada efek buruknya bagi kita. Ya, kecuali memang sangat ngantuk banget, nah baru. Tapi kalau memang biasa-biasa saja, nggak usah dibiasakan pada subuh tidur, karena itu waktu yang mudorot, waktu yang tidak baik. Di samping itu diharamkan, ya, juga berefek pada tubuh kita. Satu pada subuh, yang kedua ba'da asar. Meskipun ini diperselisihkan para ulama, ya, hadisnya termasuk lemah, tapi ada sebagian yang menghasankan ba'da asar, ya, dihindari, ya. Dan yang ketiga ba'da maghrib. Nah, ini juga pada maghrib ini tidak boleh kita tidur, dan haram hukumnya kita tidur sebelum isya. Haram hukumnya ba'da maghrib tidur, apalagi nanti isyanya bablas. Nah, ini diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita tidur kecuali setelah sholat isya. Jadi demikian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu di bulan Ramadan ini, ya, memperbanyak amal ibadah kita sehingga keluar dari Ramadan ini menghasilkan pahala yang besar, ampunan besar dari Allah, dan menjadikan kita predikat hamba-hamba yang muttaqin insyaallah. Kira demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.